Oke, mari kita ke Palembang. Oke teman-teman, aku sudah berada di stasiun MRT Lebak Bulus karena waktu menunjukkan pukul 5 kurang 15 menit dan jadwal bis Sinar Jaya yang akan koneki menuju ke Palembang itu masih pukul 5.40, jadi masih ada sedikit waktu buat kita beli snack buat jajan di sepanjang perjalanan sama buat kasih ke kru juga teman-teman. Dan seperti biasa kalau di sini aku bakalan beli snacknya nanti di bawah sana teman-teman, di ruko-ruko. So, ikuti terus perjalananku karena ini pertama kalinya aku ke Pulau Sumatera naik bis. Biasanya itu aku kok nggak naik pesawat, ya bawa mobil sendiri teman-teman. Let's go! Nah, untuk tarif MRT dari ujung ke ujung, aku tadi naiknya dari Bundaran HI, titik berangkat pertama di kota Jakarta sampai ke sini teman-teman, Lebak Bulus, titik paling selatan itu Rp14.000. Nah, seperti biasa kalau untuk menuju ke Terminal Pondok Pinang atau ke Agen Sinar Jaya yang ada di Lebak Bulus, kalian bisa ke exit yang di sebelahnya Rotio sini teman-teman. Nah, dari sini kalian tuh juga bisa naik Transjakarta. Transjakarta itu pintunya ada di sebelah sana. Di sebelahnya Family Mart. Misalnya mau ke Pondok Pinang, naik angkot Mikrotrans atau naik bis Transjakarta, turunnya nanti di halte Selapa Polri. Jalan kaki dikit itu sudah sampai di Terminal Pondok Pinang. Tapi karena kali ini kita naik Sinar Jaya, agennya Sinar Jaya itu kalau dari stasiun MRT ini tinggal jalan kaki dikit aja. Jadi nggak perlu naik Transjakarta. Kalau kalian naik bis dari Terminal Pasar Jumat pun juga sama teman-teman. Dari sini tinggal jalan kaki aja. Nah, ini sudah mulai hujan dikit-dikit, tapi ini baru berhenti hujannya. Padahal tadi siang itu panas banget teman-teman. Aku sempat keluar sebentar tadi siang ke minimarket. Taunya sorenya udah mendung kayak gini hujan. Oke, kita belanja dulu di Alfamart yang di sini. Ya, dari stasiun Lebak Bulus ke Agenda Sinar Jaya itu cuma sekitar 200 meter aja. Nah, di sebelah kiri ada Agramas Grand Captain dengan nomor lambung R025 nih. Bis angkatan super malam yang baru aja beberapa minggu lalu saya coba. Tapi kok jam 5 gini udah kelihatan di Lebak Bulus ya? Keberangkatan dari Pondok Pinang tuh jam 7 malam. Apa ini lagi di rolling kali ya di rute yang lain? Oke, kita sudah sampai. Sekarang waktu pukul 5.08 menit. Dan kita tukerin dulu teman-teman untuk tiket kita di sini. Kita cetak dulu dan seperti biasa rame banget kalau Sinar Jaya di Lebak Bulus ini antreannya. Biasanya sih kalau online ada antreannya sendiri ya. Kita lihat aja. Oke, kayaknya kita harus ngantre juga teman-teman. Makanya kalau kalian naik Sinar Jaya dari sini, kalian harus spare waktunya lumayan banyak. Terakhir kali saya berangkat dari sini itu waktu trip naik Sinar Jaya yang Sweet Family. Dan kalau penumpang beli online tuh boleh nyerobot langsung ke antrean yang kiri. Tapi ini kok antreannya cuma satu. Dan ternyata tiba-tiba ada panggilan kalau beli online boleh langsung ke loket di sebelah kanan. Nah, kalau yang online ternyata bisa langsung ke samping kantornya teman-teman. Let's go. Jangan lupa kalau Sinar Jaya kita bisa siapin KTP juga karena bakal diperiksa identitasnya. Kelar nukerin tiket, ini hujan makin deras dan saya terpaksa berteduh di warung karena area tunggunya tuh udah lumayan penuh. Ini pun saya kena hujan juga sebenarnya. Sambil kita spotting ada bis apa aja nih yang lewat di sini. Ini sendirian, Bu? Oh. Nah, itu di depan sana ada 65 RM. Sekelas mesin depan nih teman-teman, yang ke Wonosobo. Kapan-kapan aku harus remedial naik ini. Hati-hati mas.
Nah, tadi disapa sama Mas Abdul, salah satu penonton YouTube saya juga, dan dia bakalan ke Wonosobo hari ini. Wah, itu ada SR3-nya Raya yang menuju ke Solo. Aku belum nyobain juga tuh. Tampak keluar bisa modern, dari dalam tetap pakai seat bekas Garuda. Mantap. Nah, setelah terlambat sekitar 17 menit dari jadwal keberangkatan, akhirnya bis yang saya naiki tiba juga nih dengan nomor lambung 22DD. Saya cukup memaklumi bis ini terlambat teman-teman, karena bis ini startnya itu dari Bandung. Nah, untuk harga tiket yang saya bayarkan itu 520.000. Kalau berangkat dari Bandung, tiketnya tuh 550.000. Untuk unit 22DD ini sendiri merupakan unit dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 dengan bodi SR2 Suite Class. Nah, dalam sehari Sinarjaya itu punya 3 keberangkatan bis menuju ke Palembang. 1 bis eksekutif 40 seat, 1 bis Suite Class, dan 1 bis eksekutif Legres 32 seat. Oke teman-teman, pukul 6.01, terlambat sekitar 21 menit kita berangkat dari Lebak Bulus. Dan ini ternyata jemputan terakhir, jadinya lampu langsung dimatikan. Pemerintahan berikutnya adalah di Merak untuk servis makan. Nah, seperti ini teman-teman, kabin sleeper saya, kabin sleeper SR2, merupakan awal-awal bis sleeper muncul ya di Indonesia ya. Masih SR2 dan masih model selendang lama. Nanti aku tunjukin selendang lama maksudnya apa. Kira-kira space-nya seperti ini, nggak terlalu lebar seperti bis-bis sleeper zaman sekarang. Di depan kita ini ada AVOD, nanti kita coba-coba bisa apa enggak fasilitas AVOD-nya. Terus untuk legroom ke depanku ini ngelos karena saya duduknya di baris paling depan di nomor 3. Untuk tas seperti biasa nggak ada tempat, jadinya tas ditaruhnya di sini teman-teman. Terus di bagian kanan ini ada cup holder. Ini belum bisa dibuka karena kalau model-model sleeper zaman sekarang kan bagian kanannya bisa dibuka nih buat naruh sendal. Jadi ya udah, sendal cuman bisa ditaruhnya di sini teman-teman. Di bagian sini ada port USB, ada Type A, terus ini ada Type C nih. Kayaknya ini modifan deh, bukan modif ya, maksudnya udah diupdate. Jadi udah ada Type C-nya. Ya overall seperti itu. Buat privacy ada gorden di sini, ada gorden juga di sebelah sini teman-teman. Untuk kondisi bis ini kayak gini. Ini wallpapernya sudah melayot-melayot, udah lepas-lepas. Tapi secara kenyamanan bis masih nyaman sih menurutku. Dan bisnya juga cukup bersih teman-teman. Paling kelihatan bersih dari mana nih, tuh cup holdernya nggak ada kotoran, mantep. Jadi bisnya untuk kebersihannya dijaga dengan cukup baik nih sama krunya. Untuk lover AC-nya seperti ini lover AC SR2, jadi ada tombol untuk lampu baca. Terus sama untuk model lover AC-nya kayak gini bulat. Nah, bisa diarahkan aranginnya atau bisa kita tutup seperti ini. Terus seperti biasa, bagi penumpang Sinarjaya kita dapat fasilitas bantal. Yang minus selimut ya? Oh, ada selimut. Oh, nah, selimutnya ada di belakang saya teman-teman. Untuk headroom dalam posisi paling tegak, nggak mentok, masih ada space, jadi enak banget teman-teman. Menurut saya minusnya bis ini tuh nih kanan. Ada stikernya teman-teman, jadi ngeliat keluar nggak terlalu luas. Sama ya karena ini umur bisnya kelihatannya juga udah nggak terlalu muda, udah banyak gemblodaknya nih, terutama di bagian TV sama ya di sekitar partisi-partisi slipernya tuh. Tapi kalau bis-bis sleeper awal ya namanya masih baru-baru muncul, belum terlalu disempurnakan. Kalau di bis-bis sleeper zaman sekarang suara gemblodak itu udah sangat minim teman-teman, udah sangat nyaman.
Kita bersama Mas siapa Mas? Arno. Mas Arno. Halo Mas. Pak siapa lagi? Ali. Pak Ali. Ini patennya 21 sama 22 ya Pak ya? Nyampe bisa jam biru Pak? Biasa jam tergantung kapannya sih Mas. Oh, standar kira-kira biasanya. Jam 5 jam 6 kalau kapalnya cepet. Ya kalau kapalnya cepat ya lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Oh. Jam 3 udah sampai. Kalau Sinar Jaya ini masuknya eksekutif apa yang reguler kapalnya? Kapalnya eksekutif. Oh, eksekutif ya. Ya. Cuman kadang eksekutif ya lama kadang nunggunya ya. Iya. Gak nentu memang. Iya. Antrinya. Heeh. Di lautnya sih mungkin lebih cepat, cuman ngantrinya itu nggak nentu. Heeh. Padahal udah ngantri bongkar kapal. Kita nggak kebagian. Iya itu. Kapal kecil. Nunggu lagi. Iya nunggu lagi. Nah ini kita sampai di gerbang tol Pondok Ranji. Berarti lewat Serpong ini Pak ya nanti ya. Oh, ya. Awang Sutra, betul. Makannya di rumah makan apa ini Pak? Menanti raya. Oh alah, Menanti Raya. Merak ya berarti. Ya. Ini kita sekarang lagi di rest area kayak berapa ya ini yang di Tol Bintaro. Jadi isi solar yang pertama di sini. Solar. Oke teman-teman, sekarang pukul 18.24 kita di rest area kilometer berapa saya lupa. Saya dulu pernah tinggal di BSD, tapi ini saya lupa di kilometer berapa. Yang masih ini di tol Bintaro BSD lah kira-kira. Kita ngantri dulu isi solar yang pertama. Jadi bis ini jalan dari Bandung jam 12 siang, dia belum ngisi solar, baru ngisi solarnya di sini. Dan infonya nanti isi solar berikutnya di Palembang, jelang-jelang tiba teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu, Sinar Jaya ini merupakan pelopor dari bis sleeper yang menuju ke kota Palembang. Untuk harga tiketnya sendiri kalau dari Jakarta tuh 520.000 dan baru kali ini deh kayaknya Sinar Jaya tuh bukan yang termurah. Di sana teman-teman ada City Trans CTB26 ini kayaknya Malang BSD pagi. Dia baru nyampe jam segini, setengah 6. Nah, ini teman-teman yang aku bilang model selendang lama. Sekalian lihat selendangnya tuh gini kepotong. Dimana untuk yang duduk di kursi nomor 2 sama 4 itu dia nggak dapat kaca untuk ngeliat keluar, dapat tapi kepotong setengah gitu. Jadi makanya kurang rekomen buat kalian yang duduk di seat bagian bawah yang paling depan teman-teman. Apalagi kalau kalian suka ngeliat ke arah luar atau kalian yang klaustrofobia nggak suka tempat sempit, better kalian cobain duduk di seat yang lain aja teman-teman. Di sini punya nomor lambung 22DD, dimana kalau DD biasanya pakai sasisnya tuh Mercedes-Benz teman-teman. Kalau belakangnya RF itu biasanya Hino RM. Dan kita bisa lihat di sini untuk platnya itu tahunnya 2026 matinya, berarti bis ini 2021. Jadi untuk usia bis ini 4 tahun masih cukup terawat teman-teman dalamnya. Memang butuh beberapa penyegaran aja sih di bagian interior. Ya, 18.36 berangkat dari rest area. Kita di interchange mengarah ke Jor yang ke Alam Sutra. Nah, dulu-dulu ini di sini banjir nih, banjir parah teman-teman kalau lagi hujan. Cuman diperbaiki, makanya sekarang sudah nggak banjir sih setahuku. Zaman saya tinggal di BSD, kalau udah sampai banjir ya udah satu-satunya jalan cuman bisa lewat Alam Sutra aja. Yang itu tuh, yang mobil itu awal betul.
dibilang hampir nabrak pembatas. Itu bawa yang ngantuk itu. Avanza tuh depan. Iya. Tahuan itu. Bayangin kalau Kaget dia langsung. Nggak ngantuk juga itu bawa. Berarti besok dari Palembang jam berapa, Mas? satu lah. Oh, barengan berarti ya. Sama Rosin saya besok. Menjelang masuk Pelabuhan Merak, jalan tolnya ini termasuk sempit teman-teman, hanya ada 2 jalur. Jadi kalian bisa bayangin kalau lagi musim mudik itu macetnya seperti apa di sini. Nah, ini di beberapa titik itu sebenarnya sudah ada proyek untuk pelebaran jalan tol. Ya, kita doakan saja semoga proyeknya cepat selesai ya. Kalau enggak, ya kayak gini nih, tuh lumayan terhambat teman-teman. Banyak truk juga kan di jalur ini. Dan truknya tuh nggak tertib, ada yang di jalur kanan, ada yang di jalur kiri. Padahal jalannya juga pelan-pelan. Akhirnya bis pun jadi kesulitan buat manuver. Nyetiran. Gerbang tol yang kecil sini nih. Merak. Mending ini mah gede. Itu yang rambutan tuh. Fresh banget. Nah, sebelum masuk ke Pelabuhan Merak, kita bakal melakukan servis makan dulu nih. Dan servis makannya di rumah makan Menanti Raya yang udah terkenal di daerah sini. Oh, bis-bis Palembang rata-rata siang, sore gitu apa ya? Kali malam ya ini ya? Iya ada prima juga malam. Adi Prima. Tapi kalau yang sleeper kayaknya siang Adi Prima tuh ya? Iya siang kalau prima. Akhirnya kita tiba di rumah makan Menanti Raya yang ada di Merak teman-teman. Jadi nggak jauh dari sini itu sudah Pelabuhan Merak. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:04. Berarti jarak dari Lebak Bulus sampai sini itu sekitar 2 jam. Yang PR tuh yang dari Bandung ya. Kalau berangkat dari Pul Gede Bage itu jam 12. Baru servis di sini jam 8. Berarti 8 jam teman-teman buat servis makan. Ini aku sebelum ke rumah makan kayaknya mau beres-beres barang dulu, ngambil HP karena HP ku tadi dicas juga. Jadi nunggu penumpang turun dulu baru kita masuk buat ngambil HP. Nah, ini ada masuk unit Skylander nih teman-teman dari Bandung Batu Raja. Wes mau parkir di sini, kita mundur dulu. Untuk servis makannya di sebelah kanan sini. Ya mas. Oke, yang sebelah mana? Oh yang ini. Terima kasih. Jangan lupa kalau servis makan kita bawa turun tiket karena bakal di scan tuh QR code-nya. Oke, kita lihat pilihannya apa aja nih. Ambil satu ya mas? Iya, satu aja Pak ya. Ya. Kalau udah ayam aja. Ini ati, Telur aja. ikan. Oh ini ayam goreng. Langsung sayur aja, sayur sambal minum. Kuahnya boleh kalau kuah. Siap. Oh kuah boleh. Nah, cuman menunya aja yang enggak. Oke. Lain bebas. Oke, untuk menu makanku yang kupilih kali ini ada telur bulat gulai. Sayurnya tadi pilihannya cuma satu, ada sayur tempe kacang panjang. Sini ngambil serundeng. Wah, jadi tadi pilihannya tuh ada ikan, ayam goreng, telur bulat buat lauknya. Dan di sini sistemnya cuma boleh ngambil satu lauk aja sama satu sayur. Ya sayurnya cuma satu sih. Oke, kita makan dulu. Mana ada lauk, sambelnya, Enggak, aman, enggak. Cukup. Takut nulis. ayam, sambelnya enggak. Aman. Kalau ini campur di sini lah. Boleh, siap, aman. Jangan mohon mbak. Terima Makasih ya. Siap. By the way, ini masakannya enak teman-teman. Bahkan aku bisa bilang ini lebih enak daripada Taman Selera. Dan ini minumnya aqua gelas by the way. Aku nggak tahu ada teh nggak ya.
Aku lihat penumpang-penumpang lain juga ngambilnya aqua gelas sih. Bandung tujuan Batu Raja, dari Bandung tujuan Batu Raja juga siap diberangkatkan. Oke, kita sudah siap berangkat bentar lagi teman-teman. Jadi di sini ada 4 unit Sinar Jaya. Tadi bis kita duluan yang masuk, ini 22DD suite kelas ke Palembang. Terus ini ada yang Skylander ke Batu Raja Executive Leg Rest 46DD. Terus ini ada Bandung Palembang Executive Leg Rest 36 RF, dan di sana ada SR2 yang ke Lampung yang eksekutif non leg rest. Dan ini kita sudah persiapan buat berangkat nih. Oke, kita masuk dulu ke dalam. Ya, ini pukul 20.39 kita berangkat. Ini ada bis Sabuk Gunung. Rute mana nih teman-teman? Sabuk Gunung. Oh, Jogja Blitang. Tiketnya 350. Wih, murah juga ya. Kacang. Siap. Dari sini udah nggak jauh nih, kita masuk pelabuhan. Ya, By the way, di Menanti Raya itu belakangnya full bis biasanya. Bis-bis Merak itu parkirnya di belakangnya Menanti Raya. Cuman jam-jam segini udah berangkat semua bis-bisnya yang dari Merak. Ini karya baru juga banyak PO nih di sini. Nah, ada Sari Harum, Palembang juga ya Sari Harum ya Pak ya? Ya. Seputar Rafflesia juga ada. Nah, untuk pembelian tiket kapal feri menuju ke Pelabuhan Bakauheni itu kalian bisa beli lewat aplikasi Ferizi. Harap diingat kalian tuh harus pesen tiketnya sekitar 4-5 kilo dari pelabuhan, nggak bisa deket-deket. Biasanya titik batas akhir pemesanan itu di sekitaran Hotel Pesona Merak. Nah, cuma saya bingungnya ya kayak gini nih, di kiri itu banyak loket-loket yang menjual tiket feri dan mereka kok bisa ya pesen ya, padahal mereka jaraknya udah deket sama pelabuhan. Kalau untuk bis-bis sendiri seperti bis Sinar Jaya kayak gini, biasanya tuh sudah ada pengurus yang bantu untuk mengatur kapal sama beli tiketnya. Jadi kru tuh udah nggak perlu repot lagi mesen-mesen tiket, udah disiapin sama pengurus yang standby di pelabuhan. Oh, sekarang udah kesini ya? Dulu kan ke situ ya? Oh, sekarang diputer. Oh. Jadi diputer sini ya? Iya. Ini mobil gede. Oh, mobil gede sini, yang kecil sana. Oh, jadi enak, jadi dipisah sih antreannya. Soalnya kan decknya juga beda kan. Mobil kecil kan yang atas ya? Yang dia nggak ada. Udah mau berangkat ini udah tutup. Ini depan EPA tuh tadi. Kapalnya udah tutup. Udah tutup pintu ya? Udah mau berangkat. Kita belakangnya ini. Oh, itu ada kereta komuter lain tuh. Komuter. Kereta lokal. Jadi di sini juga ada stasiunnya, tapi stasiunnya tuh lebih dekat sama dermaga reguler, teman-teman. Itu ada Rosala Indah juga tadi di sana. Terus ini ada Epastar. Kita parkir di belakangnya Epastar yang Jambi Kediri. Kediri Jambi kebalik. Dia Kediri Jambi aja dia pakai tronton loh, Volvo B11R. Gokil sih memang Epastar. Oke, aku mau mampir warung sebentar, mau beli air mineral teman-teman, karena di bis kita kan nggak menyediakan dispenser. Jadi buat persediaan minum sampai nanti Palembang, aku mau beli 1 botol aja sih cukup. Nah, ini Pelabuhan Merak cakep banget ya sekarang. Terus kalau kalian penumpangnya yang jalan kaki, kalian mau naik yang eksekutif bisa di sini. Ini Skybridge-nya sekalian ke arah terminal bis. Terus kalau mau naik yang ferry reguler bisa dari sini nih. Nah,
Ferry reguler tuh masih ke arah sana, teman-teman. Terus di sini ada mesinnya nih buat nyetak boarding pass. Nah, untuk tiketnya sendiri itu bisa dibeli lewat aplikasinya Ferisi. Dari sana beli tiketnya, nanti kita tinggal naik aja, teman-teman. Tinggal cetak boarding pass di sini. Oke, kita kembali lagi ke bis kita. Di sini sudah terparkir bis yang tadi Skylander yang Bandung Batu Raja. Kapan-kapan aku pengen coba naik ini, teman-teman. Cuman aku masih belum ada bayangan sih di Batu Raja tuh ada apa. Kalian yang pernah ke Batu Raja atau orang Batu Raja boleh banget komen di bawah loh. Terus ini bis kita yang suite class dan di depannya ada Epastar yang Kediri Jambi. Setelah menunggu sekitar setengah jam, ini sudah mulai bergerak maju ke dermaga. Sekarang 21.22. Legundi. Nah, ini kayaknya kita bis yang paling belakang ini. Soalnya di belakang bis kita udah di stop, udah nggak ada lagi yang masuk. Paling kalau diesel Di sana juga bisa dilihat parkirannya udah belakang banget. Nggak tahu nih dapat nggak nih, masih dua ya di depan kita ya. oh, kalau diesel yang dibuka. Waduh. Oh, kalau ini Oh, masih nih, masih masuk. Kalau diesel yang dibuka. Wah, nggak masuk. Nunggu lagi kita. kanan boy lah. Sosoranganan banget. Orang ini ngomong orang masuk nang ngarang nih bisa orang gue. Lu cepet juga. Mas Eko. Belakangan aja minggir. Masuk. Gua belakangan. Ombak, Kak. Ombak. Balik, ini air lautnya ke mobil. Oh. Kira habis. Oke, menunggu lagi mungkin sekitar setengah jam lagi mungkin. Lebih malah ya. Setengah jam sampai 1 jam lah. Ini Epastar juga nggak bisa masuk. Jadi kita nunggunya di sini. Andaikan tadi lebih cepat bisa tuh ya. Parkirin. Nih muter sini nih. Nah. Ya ini kadang kalau kapal reguler itu jadwalnya lebih banyak, tapi di lautnya lebih lama dia. Kalau kapal eksekutif jadwal dermaganya cuma 1, di lautnya lebih cepat. Dieselnya dibanyakin ya. Jadinya ya gini teman-teman. Dibanyakin. Kalau lagi apes kita kelewat 2 kapal. Nah ini dia masuk nih. Iya. Mentok ini sampai belakang itu. Alat baru mau diomongin. Nah ini dari. Masih muat 1 loh.
Nah, kapal Sebuku lagi mau bersandar akhirnya. Ini sekarang waktu sudah pukul 10.10 teman-teman. Berarti sudah 1 jaman kita di sini. Dan ini pun kita nggak bisa langsung masuk, masih nunggu bongkar muat dulu. Ini kok nggak salah Sebuku sama Batu Mandi yang tadi ini kembaran dia. Nah, ini yang pertama keluar, Harapan Jaya, Blitar, Batu Raja Blitar. Terus belakangnya ini Sinar Jaya yang baru nih, yang Palembang Jogja. Ini trontonnya Rosale Indah yang ke Blitar bukan ya? Kayaknya ini Blitar deh. Palembang Blitar nggak salah. Ini Sinar Jaya. Mana ini? Oh, ini Palembang juga ya, Pak ya? Enggak tutup Palembang. Palembang Bandung. Kena sana yang tadi 36 itu kan. Iya, betul. Nah, diterima ini suite kelas termurah di jalur Jakarta Palembang yang 480. Nah, ini unit kresan bis kita nih, 21 DD. Jadi Palembang jam 1 ya Pak ya? Palembang jam 1, di Merak jam setengah 11. Apa sih? Apa sih Jawa? Jawa apa? Oh, itu Tangsel. Nah, di belakangnya ada Adi Prima lagi nih. Palembang, Jakarta, Bekasi. Agramas Palembang Bogor. Dia pakai unitnya SR3. Agramas ini termasuk pemain baru nih di jalur ini teman-teman. Oke, terakhir nih, udah kosong, udah nggak ada yang keluar lagi. Kita persiapan untuk masuk. Kalau Sebuku ini agak kayak gini. Iya, dia Disuruh mentoknya di sini. agak nih, naik ya. Ini kalau turun ini, kalau naik mah jarang. Turunnya yang kena belakangnya. Terus By the way, sedikit fakta menarik nih teman-teman. KM Sebuku yang lagi kita naiki ini sama KM Batu Mandi, kapal yang sebelumnya, plus KM Legundi punya julukan si kembar 3 di Selat Sunda. Karena memang ketiga kapal ini tuh kembaran teman-teman. Suruh nganan. mana nih susah lah. Oh, dia itu lah, itu malah pinggir ya.
Nah, kalau di dalam kapal gini penumpang harus turun semua. Kenapa? Misalkan terjadi darurat nih, kapalnya tenggelam, karam atau apa, penumpang itu nggak kejebak di dalam bis, bisa langsung kabur ke dalam sekoci penyelamatan. Makanya penumpang kalau naik kapal feri gini harus turun, nggak boleh stay di dalam kendaraan. Dan nanti bis juga akan dikunci sama kru, sehingga barang-barang penumpang itu tetap terjaga dengan aman, nggak perlu khawatir. Nah, ini dak atas buat kendaraan-kendaraan kecil, buat mobil, pickup, buat motor. Kenapa? Oke. Ini dia keunggulan kalau kita naik kapal eksekutif. Kita sudah mendapatkan fasilitas ruang tunggu ber-AC yang cukup nyaman. Dimana kalau kalian naik kapal reguler, fasilitas seperti itu harus bayar. Kalau nggak salah sekitar 15.000 deh. Selain itu kalau bawa anak tersedia juga area bermain. Juga tersedia kantin untuk kita bisa beli makanan maupun minuman. Oke, kita sudah mau tiba di Pelabuhan Bakauheni, jadi kita akan kembali ke bis. Katanya penumpang yang lain udah pada masuk, teman-teman. Sisa saya aja nih. Wah. Ya, jam 1:02 kita resmi di Sumatera. Jadi total perjalanan kapalnya sekitar, ya dari masuk sampai ini keluar sekitar 1,5 jam lah kira-kira. Nah, ini dia teman-teman fasilitas audio video on demand atau AVOD yang ada di bis ini. Jadi ini sudah dilengkapi dengan beberapa judul film yang bisa kalian temukan di dalamnya. Untuk internet sendiri tidak tersedia ya, jadi ya kalian hanya bisa menikmati film-film yang ada di dalamnya aja. Sekarang pukul 1.13, aku rencana mau tidur teman-teman. Kita mau coba rebahin seat ini. Rebahannya masih manual di sini tuasnya.
Asli ini nyaman banget terbangnya. Terus bagi penumpang Sinarjaya Suite Class, selain kita mendapatkan fasilitas bantal, kita juga mendapatkan fasilitas selimut. Seperti biasa, kalau selimutnya Sinarjaya bludru kayak gini teman-teman. Kita buka dulu. Oke, saatnya kita tidur. Ya, ini pukul 6.15, kita sudah keluar tol Keramasan, di mana Keramasan ini merupakan titik akhir tol Trans Sumatera dari Lampung sampai Palembang. Jadi dari Palembang ke arah utaranya atau ke arah Jambi ke arah yang lain itu belum jadi tolnya. Pukul 6:30 sudah tiba di Poligon. Nah, Poligon ini titik turun yang paling dekat kalau kita mau ke arah kota, teman-teman. Kita turun dulu soalnya kayaknya ada penumpang yang mau turun. Sini lumayan banyak yang turun, ya kan aku bilang tadi. Kalau mau ke kota, ini yang paling dekat itu kita turun di Poligon. Soalnya titik terakhir kan nanti di KM 11 ya. KM 11 itu sudah di utara kota, deket-deket arah-arah bandara sana. Kayaknya aja. Nah, ini kalau mau ke kota, belok kanan sini nih. Di lampu merah ini. Ini ke arah kota. Ya tuh banyak yang jagain. Tuh ada Mior mutiara hitam. Bahkan di kota juga ngantri ya. Saya kira cuma di jalan-jalan lintas ya yang ngantri. Ini isi berarti di M12. Ya, ini tiba di perempatan apa ya? Yang pasti kalau ke arah lurus, ya arah lurus bandara. Boleh turun Bintang Umat, Pak. Itu belok kiri nanti ada Umat itu yang tempat sarapan. Sini udah kelihatan ada LRT Palembang. Kaki kiri ke arah agen-agen di sini ada di KM 11, dari KM 9, 11, 12, 13. Oke. Akhirnya kita tiba juga 649. Parkir dulu, Pak. Enggak parkir.
Ayo Saya ambil barang saya dulu. Akhirnya teman-teman pukul 6.51 kita sudah tiba di KM 11. Agen Sinarjaya ada di sebelah sini. Total perjalanan kita hari ini hampir 13 jam. Biasanya sih sekitar 12 jam ya. Cuman ini kendalanya kemarin ada di kapal. Kita kelewat kapal 2, makanya bisnya baru masuk jam segini. Info dari kru sih biasanya sekitaran jam 5-an sampai jam 6 itu sudah masuk. Makasih Mas. Pak, makasih ya. Ketemu lagi kapan? Pak. Siap. Mari Pak. Yo, hati-hati ya. Mengisi solar sih ya. Hati. Nah, bis mau isi solar dulu katanya di KM 12. Wih, itu mendung banget awannya di sebelah sana. Sampai gelap. Kita nongkrong-nongkrong dulu di agen sini teman-teman. Agennya sudah buka nih. Nah itu bis yang eksekutif leg race. Dia pakai SR3 XHD Prime. Sama-sama Bandung Palembang. Makanya jalannya kembar nih berdua terus. By the way ini suasana agen Sinarjaya di KM 11. Tempatnya nyaman teman-teman. Ada tempat-tempat duduknya juga. Dan sudah ber-AC. Terus di sini ada toiletnya, bisa numpang mandi juga. Aku mau numpang mandi di sini, baru kita jalan. Oke teman-teman, untuk bisnya penilaianku bisnya cukup nyaman dan secara kecepatan waktu lumayan sih sebenarnya. Cuma ini memang kita terlambat di kapal aja. Terus krunya juga ramah-ramah. Dari kemarin itu aku di depan terus kebanyakan buat ngobrol-ngobrol sama krunya. Aku agak jarang ke belakang. Bener-bener ke seatku tuh cuman buat tidur aja. Karena krunya mantap, ngobrolnya banyak banget kita. So terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Nantikan video trip berikutnya karena nanti siang aku sudah langsung tektok balik ke Jakarta naik bis Rosalia Indah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.